kelompok 4. Di sini kami akan melakukan sebuah drama tentang tindak kriminalitas yang terjadi akibat kurangnya nilai ekonomi. Saya Aisyah Asmanadia sebagai videographer. Saya Rian Sinaga sebagai pencuri. Saya Koyurnisa sebagai penolong. Saya Teresa Sinaga sebagai penolong. Saya Gira Rika Putri sebagai penolong. Saya Citra Dastari Sitor sebagai korban. Yuk sama-sama kita saksiin. Bye-bye! Texas speed up no counter. Kedatangan kami di sini untuk melakukan wawancara terhadap kasus kriminalitas yang saya dapatkan dari tugas sekolah saya. Saya berasal dari SMK Swasta Teladan. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik, saya terima kedatangan adik dan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aibtu Lamsar Madada Samosir. Jabatan saya di kantor ini sebagai Kanit Binmas Polsek Sidamani. Kira-kira apa yang adik mau pertanyakan mengenai apa? Saya ingin mempertanyakan tentang tindak kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama, saya ingin mempertanyakan, menurut Bapak tindakan kriminalitas itu apa sih, Pak? Oh, tindakan kriminal itu adalah perbuatan tindak pidana kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira harus semua yang saya jabarkan di situ atau satu saja? Nah, satu saja. Pencurian. Boleh, Pak. Ya, tindak pidana pencurian salah satu tindak pidana kriminalitas. Ya, pencurian. Kemudian, apa faktor yang melatar belakangi para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, Pak? Adapun faktor yang sering terjadi itu di latar belakangnya karena faktor ekonomi, kemiskinan. Itu biasanya yang setelah kami selidiki para pelaku yang sering kami tangkap, itu latar belakangnya karena kemiskinan. Kemudian, sanksi yang diberikan kepada pelaku atas tindakan yang telah dia lakukan itu apa? Sanksi yang sering kami libatkan terhadap pelaku tersebut, sanksi hukumnya tindak pidana itu ya sanksi pidana. Kira-kira biasanya berapa tahun, Pak? Kalau pencurian itu seperti ada 3 macam pencurian deh. Pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, pencurian satu lagi pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan. Itu biasanya bervariasi tuh ancaman hukumannya. Ancaman hukuman untuk pencurian biasa dia, ancaman hukumannya memang di atas 5 tahun. Semua pencurian ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau disertai dengan kekerasan, apalagi sampai melakukan pembunuhan, bisa nanti ancaman hukumannya seumur hidup. Terus apa lagi, Bu? Kemudian, bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk menangani tindakan-tindakan kriminalitas tersebut? Artinya di sini untuk mengurangi atau
menangani perkara tersebut? mengurangi Pak. Untuk mengurangi, melibatkan fungsi Binmas. Fungsi Binmas itu melakukan pendekatan secara humanis kepada warga, bagaimana caranya untuk menekan, untuk mengurangi tindakan kriminal, memberikan arahan-arahan, pendekatan, sosialisasi, misalnya seperti itu. Kemudian dampak yang terjadi pada korban yang setelah mengalami tindakan kriminalitas tersebut Biasanya ada dampak kerugian material. Ya kalau tindakan itu perkara tidak pidana pencurian, ya biasanya dia mengalami kerugian. Ya itulah si tersangka itu dia dijerat hukuman sesuai dengan aturan hukum. Baik Ibu, sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiam Sinapitu. Saya sebagai kepala dusun atau gamut di Nagori Saibutu Saribu. Ibu, salah satu tindak kriminalitas yang pernah Ibu tangani selama Ibu menjadi gamut apa? Tindakan kriminalitas yang pernah saya tangani sejak saya menjadi gamut ada pencurian kopi. Pencurian kopi ini dilakukan oleh anak-anak dari Nagori sebelah atau Sarimatin, tetapi yang kena dampaknya itu adalah masyarakat kami, warga saya, warga Saibutu Saribu. Anak ini mencuri kopi pada siang hari. Dia tidak sekolah, latar belakang ekonominya yang sangat susah. Alasannya orang tuanya sakit-sakit, tidak mampu untuk mau berobat, tidak mampu untuk membayar sekolah. Jadi ujung-ujungnya dia melihat kopi yang sangat banyak, dia mencuri. Inilah faktor yang sangat kami resahkan, anak-anak putus sekolah, akhirnya dia mencuri kopi di kebun tetangganya. Kemudian sanksi yang Ibu berikan kepada pelaku tersebut. Sebelum saya membuat sanksi kepada yang bersangkutan, kami menyelesaikan dulu secara kekeluargaan. Kami panggil pemerintah desa Sarimatin dengan pemerintah Saibutu, kita selesaikan. Kemudian kita membuat surat perjanjian di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh orang tua itu sendiri, termasuk pelaku dan korban. Nah, apabila dia melanggar perjanjian yang telah kami buat, si anak sudah bersedia walaupun dia di bawah umur, kami akan membawa proses selanjutnya, yaitu melaporkan dia ke polisi. Tidak memandang apakah dia anak di bawah umur atau gimana, itulah sanksi supaya efek jerah bagi dia. Kemudian strategi yang Ibu lakukan agar si pelaku tersebut tidak mengulanginya kembali apa? Oh iya, memang kenakalan remaja sekarang sudah sangat memprihatinkan. Jadi salah satu yang mungkin hal kecil yang kami lakukan, walaupun mungkin kecil tapi paling tidak mengurangi kenakalan remaja. Di Nagori kami sendiri ada sanggar tari untuk anak-anak remaja. Jadi kami tidak bosan-bosannya mengajak terutama anak-anak remaja untuk mengikuti kegiatan positif yang ada di Nagori kami, yaitu ada sanggar tari, kemudian ada pengajian sore untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama Kristen mungkin ada latihan kor di gereja. Juga kami ada di sini bank sampah. Kami dalam jangka dekat akan merangkul anak-anak remaja untuk ikut berkreasi dari sampah itu sendiri. Itu program kami, tapi yang jelas untuk saat ini kami mengajak anak ini dulu untuk bergabung di sanggar tari yang ada di Nagori Saibutu Saribu, namanya Sanggar Tari Patrajasi. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan. Sama-sama, semoga bermanfaat. Baik, di sini kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan membuat untuk apa juga ekspresi dong. Ini ekspresi Gini-gini ya. tutup lo kayak gini. Terus matamu itu kayak gini-gini loh. Dia kayak pakai lo topinya. Tidak dulu ya. Di hand scan di hand. Wih, kok ngapain wih? Jangan ngapain wih.